Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warganet sekalian? Nah, di sini saya ingin membahas sesuatu berita yang cukup viral di media sosial, yaitu antara Gus Miftah dan juga penjual es teh. Nah, di sini bahwasanya banyak sekali netizen, warganet ini banyak mengkritik Gus Miftah dengan kerasnya, mendramatisir kasus ini dan membesar-besarkannya seolah-olah Gus Miftah ini salah tidak pernah berbuat sesuatu kebaikan apapun. Nah, di sini ingatlah, Gus Miftah itu adalah mubalik. Gus Miftah adalah pemuka agama. Kalau kalian tidak suka dengan perkataannya, guyonan-guyonannya, alangkah baiknya itu mengkritik dengan cara yang santun atau tidak dengan lewat media sosial yang banyak ingin membuat pro kontra dan penonton yang banyak saja. Janganlah begitu. Gus Miftah adalah pemuka agama. Alangkah kita menghargai beliau atas jasa-jasanya mendakwahkan agama Islam di negara Indonesia ini. Memang guyonan-guyonan Gus Miftah di pengajian, di majelis-majelis taklim, itu memang begitu. Gus Miftah mempunyai ciri khas memang seperti itu. Kalau itu di videonya dipotong-potong dan mencuat ke media luar atau ke media sosial yang luas, itu memang akan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang sependapat dan ada yang tidak. Dan buktinya itu yang seperti ini, antara Gus Miftah dan juga penjual es teh itu. Tetapi sebenarnya kita yang datang di majelis-majelis Gus Miftah itu dan pengajian yang dihadiri Gus Miftah itu sebenarnya itu fine-fine saja. Karena memang yang datang itu memang sudah tahu ciri khas ceramahnya Gus Miftah, cara penyampaiannya itu seperti apa. Jadi fine-fine saja orang-orang yang datang di majelisan Gus Miftah tersebut. Dan itu beda ceritanya kalau guyonannya itu terpotong dan mencuat ke media sosial secara luas. Dan kenyataannya seperti ini, menuai banyak pro dan kontra. Di sini memang saya akan membela Gus Miftah secara habis-habisan karena saya miris seorang pemuka agama, seorang pendakwah dikritik sebegitu kerasnya dari netizen dan warganet yang ada di media sosial. Sekali lagi, kalau kalian tidak suka dengan cara ngomongnya Gus Miftah, cara penyampaiannya Gus Miftah, alangkah baiknya menyampaikan itu dengan cara sopan, dengan cara santun. Jangan samakan Gus Miftah ini dengan orang-orang lainnya. Gus Miftah ini pemuka agama dan silsilah warganya ini juga jelas memang orang alim semua. Dan buktinya itu mendapatkan gelar Gus. Itu tidak hanya gelar saja, itu mempunyai tanggung jawab dan juga tugas ketika mendapatkan gelar Gus tersebut. Dan di sini kan Gus Miftah juga sudah meminta maaf ya, langsung datang ke rumahnya bapak si penjual es teh itu yang bernama Son Haji, sudah meminta maaf secara langsung jikalau memang Bapak Son Haji ini, bapak si penjual teh,
agak sakit hati dengan kata-kata Gus Miftah. Gus Miftah rela datang ke rumahnya dan meminta maaf. Tapi saya yakin kemungkinan besar Bapak Son Haji ini sudah mengerti gaya guyonannya, gaya ngobrolnya Gus Miftah di pengajian, di majelisan itu seperti apa. Jadi kemungkinan besar Pak Son Haji ini juga tidak merasa tersinggung atau merasa tersakiti dengan kata-kata Gus Miftah itu. Di sini yang membesar-besarkannya memang netizen semua ini, membuat pro dan kontra di media sosial yang luar biasa seperti ini. Dan ini terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang dari dulunya tidak begitu suka dengan Gus Miftah. Dia ini mempunyai kesempatan dan membuat bahasan ini mendramatisir seolah-olah Gus Miftah itu tidak santun atau tidak beradab. Jangan seperti itu. Kita hendaknya sebagai smart people bertindak dan juga menyuarakan kritikan itu dengan secara santun. Jadi jangan dibudayakan kritikan-kritikan keras, omongan-omongan pedas ke semua orang. Paling tidak kita mengetahui cara penyampaiannya atas siapa orang yang akan kita kritik tersebut. Contohnya presiden, contohnya DPR, contohnya pemuka agama. Gus Miftah ini mempunyai andil besar dalam dakwah Islam, karena memang dakwah Islamnya Gus Miftah ini unik. Kalau kita mengingat, Gus Miftah itu pernah mengatakan dakwah agama kok di tempat terang, dakwah agama itu di tempat yang gelap. Nah seperti itu. Dan memang Gus Miftah kan dakwahnya contohnya di klub, di tempat-tempat prostitusi seperti itu, untuk mendakwakan di tempat gelap itu supaya bersinar, paling tidak memberi pengetahuan agama ke orang-orang tersebut. Siapa tahu orang-orang tersebut mendapat hidayah dan mau berhijrah ke hal yang lebih baik. Itulah misi-misi Gus Miftah dan ciri khas dakwahnya Gus Miftah. Dan juga cara penyampaiannya itu berbeda. Memang apa yang dituju itu berbeda. Jamaahnya itu berbeda. Jadi cara penyampaiannya juga harus berbeda supaya itu terlihat asik dan bisa diterima di tempat-tempat tersebut. Jadi di sini saya himbau netizen ini bersikap arif ya. Paling tidak kita tahu siapa yang akan kita kritik tersebut, siapa yang kita secara tersebut. Jadi jangan hanya mengambil sisi negatifnya saja, mengambil definisi kata yang dilontarkan itu saja. Tetapi kita harus melihat konteks luasnya, tujuannya. Dan Gus Miftah itu tujuannya tidak hanya tidak mengolok-olok bapak tersebut, tidak. Itu cuma guyonan saja. Nah seperti itu. Di sini saya membela Gus Miftah secara habis-habisan karena memang di media sosial ini banyak sekali yang mengkritik. Dan di sini saya belum menemukan yang membela Gus Miftah. Jadi saya miris melihat dakwah dan juga pemuka agama ini dicecar,
dikritik, dihina tanpa ada yang membela seseorang pun. Paling tidak sampai hari ini belum terlihat di media sosial yang uh, mendukung Gus Miftah dan juga membela Gus Miftah. Di sini saya hadir untuk membela Gus Miftah, untuk mendukung Gus Miftah, tapi dalam tanda kutip tidak mendukung untuk seperti yang dikatakan netizen yang seperti itu. Tidak. Gus Miftah itu orang yang arif, Gus Miftah itu orang yang luar biasa berjasa di dakwah Islam ini. Oke, mungkin cukup itu. Semoga video ini didengar masyarakat luas dan masyarakat luas teredukasi supaya tidak mudah untuk mencecar dan mengkritik orang-orang lain tanpa melihat siapa orang itu. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen, warganet smart people.